Bab 331 Istirahat. Di udara di atas alun-alun utara. Siswa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat layar cahaya raksasa ya sisa-sisa kegembiraan dan segudang emosi terulang kembali di benak mereka saat mereka menatapnya. Pertarungan antara Mu Chen dan Gu Tianyan benar-benar membuat orang terkesiap takjub. Faktanya, hasil akhirnya adalah sesuatu yang masih sulit dibayangkan oleh semua orang dengan status sebagai mahasiswa baru. Tanpa diduga, Mu Chen mampu meraih kemenangan, yang secara langsung mengakibatkan berakhirnya pertarungan final dengan cepat. Banyak orang yang masih menghela nafas kagum atas hal ini. Selama beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa ada cukup banyak talenta yang keluar dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Namun, ada sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan hasil yang mirip dengan Mu Chen. Mencapai hasil yang begitu memukau dengan status mahasiswa baru membuat semua orang menghela nafas kagum. Ada satu hal yang mereka tahu. Mulai sekarang, prestise Mu Chen di Akademi Spiritual Surgawi Utara mungkin tidak akan lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong. Dengan mengandalkan satu pertarungan untuk mencapai posisi sebagai tokoh berpengaruh, mungkin tidak akan ada yang berani sedikitpun meragukannya lagi. Swiss. Sementara siswa yang tak terhitung jumlahnya masih menghela nafas dalam kekaguman, ruang di langit tiba-tiba terdistorsi, sebelum sosok yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat dari dalam mereka ditutupi oleh lapisan cahaya yang tebal, yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang cukup mencengangkan. Wosh! Saat sosok-sosok itu muncul, tidak ada sedikit pun tanda-tanda berhenti yang ditemukan pada mereka saat mereka melesat melintasi cakrawala seperti garis-garis cahaya, dan terbang ke segala arah mulai sekarang. Mereka semua perlu menemukan tempat untuk berlatih, dan menyerap semua energi spiritual yang kuat yang telah membanjiri tubuh mereka karena pemberdayaan cahaya spiritual. Setelah menyelesaikan tahap ini, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Tatapan iri datang melesat ke arah sosok-sosok seperti kawanan belalang dari banyak siswa yang hadir di alun-alun utara. Tentu saja, semua orang tahu setelah orang-orang ini harus sepenuhnya memurnikan energi spiritual yang diberikan kepada mereka oleh pemberdayaan cahaya spiritual, sehingga kekuatan mereka akan meningkat secara substansial. Pada titik ini, kekuatan total Akademi Spiritual Langit Utara mungkin naik ke tingkat yang baru. Saat sosok-sosok terus menghiasi langit saat mereka melesat keluar dari ruang yang terdistorsi, 4 sosok melesat tanpa terburu-buru atau terburu-buru berhenti di udara, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Itu Mu Chen, Shen Changsheng, dan yang lainnya. Hah? Mengapa mereka tidak dilindungi oleh pemberdayaan cahaya spiritual? Seseorang bersuara dengan ragu, karena Mu Chen dan 3 lainnya tidak memiliki cahaya yang terpancar dari tubuh mereka, dan tingkat energi spiritual internal mereka tidak terlalu terbatas. Apakah kamu bodoh? Mereka berempat adalah orang yang paling luar biasa dalam perburuan ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual yang normal? Ada tingkatan untuk pemberdayaan cahaya spiritual. Tanya seorang murid baru dengan ragu. Itu sudah pasti. Pemberdayaan cahaya spiritual normal akan terjadi begitu seseorang meninggalkan dunia cahaya spiritual. Cahaya spiritual yang diperoleh seseorang akan secara otomatis berubah menjadi energi spiritual dan masuk ke dalam tubuh mereka. Meskipun energi spiritual semacam ini murni, namun sebagian besar akan hilang selama proses penyerapan. Pada akhirnya, bukankah jumlah yang akan dimurnikan dan diserap menjadi lebih dari 50 hingga 60%? Namun, pemberdayaan cahaya spiritual yang akan diterima Mu Chen dan 3 orang lainnya berbeda. Dikatakan bahwa tetua akademi akan membantu pemberdayaan mereka. Perlakuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemberdayaan cahaya spiritual biasa. Saya Meng. Saat dia muncul di udara, Mu Chen melihat ke arah lautan manusia yang memenuhi langit. Setelah melihat alun-alun utara, dia menarik napas lega. Sungguh, udara dunia luar membuat orang merasa lebih rileks. Meskipun energi spiritual di dalam kata cahaya spiritual lebih kuat, Mu Chen benar-benar merasa ada sesuatu yang hilang. Kalian berempat harus kembali dan beristir setelah 3 hari, datanglah ke aula hukuman untuk pemberdayaan cahaya spiritual Anda. Juga muncul di langit, kedua tetua berbalik ke arah Mu Chen dan 3 lainnya sebelum mengucapkan instruksi. Ya, mendengar instruksi itu, Mu Chen dan 3 lainnya menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Mu Chen, kamu satu-satunya yang mengalami pertarungan yang sulit, pergilah beristirahat sebelum bertemu di aula hukuman 3 hari dari sekarang, kata Shen Changsheng sambil melempar senyum ke arah Mu Chen. Pertarungan yang terakhir benar-benar telah melampaui harapan orang-orang. Awalnya, dia mengira bahwa dia dan Li Xuantong harus terlibat dalam pertarungan yang sengit. Namun, siapa sangka yang paling menderita adalah Mu Chen.
Adapun mereka berdua, mereka telah mengakhiri perkelahian mereka hanya dengan memperlihatkan wajah mereka. Membalas Shen Changsheng, Mu Chen hanya bisa memberikan senyuman saat ini, wajahnya sangat pucat, dan dia benar-benar sangat lemah dan lemah. Rasa sakit akut yang menjalar dari dalam tubuhnya bahkan membuatnya sulit untuk berbicara. Saat ini, keinginan terkuatnya adalah untuk kembali dan segera beristirahat. Aku akan membawanya kembali dulu. Melihat keadaan Mu Chen yang menyedihkan, Luo Li merasakan sakit di hatinya. Sambil menggendong Mu Chen, dia mengucapkan satu atau dua patah kata lembut ke arah Shen Changsheng dan Li Xuantong, sebelum dengan cepat melesat pergi dalam seberkas cahaya. Melihat sosok keduanya saat mereka menuju ke kejauhan, Li Xuantong agak linglung dengan ekspresi komplikasi yang ditampilkan di wajahnya. Jadi, kamu menyukainya, ya? Di sampingnya, mata Shen Changsheng telah menjadi celah saat dia menyeringai, sambil bertanya pada Li Xuantong. Dia dapat melihat bahwa Li Xuantong sangat memperhatikan Luo Li. Menanggapi hal itu, Li Xuantong hanya tertawa pahit. Namun, dari tindakan mesra-mesraan mereka berdua, saya pikir Anda tidak memiliki kesempatan, kata Shen Changsheng dengan sedikit simpati. Gadis bernama Luo Li benar-benar sangat luar biasa. Namun, matanya selalu terfokus pada Mu Chen. Bahkan mereka berdua dapat melihat bahwa Mu Chen dan Luo Li sudah jatuh ke dalam jaring cinta. Li Xuantong menatap dingin ke arah Shen Changsheng. Orang ini, dia hanya suka melakukan hal-hal yang menuangkan garam ke dalam luka orang lain. Lupakan saja. Mengapa repot-repot menggantung diri sendiri sampai mati di pohon? Setelah menerima pemberdayaan cahaya spiritual kita, mari kita coba karunia membunuh Mo Longzi. Kali ini, mari kita berkolaborasi dan menyelesaikan masalah dengan orang itu untuk selamanya. Shen Changsheng menepuk bahu Li Xuantong, sebelum kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, saya khawatir jumlah siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara kita yang telah meninggal saat pergi keluar untuk pelatihan dunia luar dalam 2 tahun terakhir di tangan Mo Longzi telah mencapai 3 digit. Mendengar kata-katanya, dahi Li Xuantong mulai berkerut. Kilatan dingin juga muncul di matanya saat dia berkata dengan suara lembut, dikatakan bahwa Istana Naga Iblis semakin merajalela di benua surga utara. Biarkan para dekan dan tetua mengurus masalah yang memusingkan itu. Prajurit harus dihadapkan dengan prajurit. Anjing tua dari Istana Naga Iblis secara alami harus ditatap oleh tingkat yang lebih tinggi dari akademi kita. Namun, untuk makhluk bernama Mo Longzi itu, dia harus dihadapi oleh kita. Jika tidak, orang mungkin akan mengatakan bahwa kita murid-murid Akademi Spiritual Langit Utara tidak berguna, jawab Shen Changsheng dengan santai. Bagaimana kita melakukannya? Membentuk tim dan memburunya. Bergumam pada dirinya sendiri, Li Xuantong dengan samar menganggukkan kepalanya dan berkata, mari kita berkolaborasi untuk kali ini Mo Longzi itu harus dibunuh. Haha, itu bagus. Dengan tawa kecil yang keras, Shen Changsheng menepuk bahu Li Xuantong tanpa mengatakan apa-apa lagi, sosoknya melesat ke arah kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah melihat ini, Li Xuantong mulai menuju ke puncak gunung tempat tinggalnya. Saat kerumunan orang di langit mulai menyebar, siswa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun utara mulai pergi dengan hati yang agak tidak puas. Melihat ke arah peringkat surgawi, mereka semua tahu bahwa dalam beberapa hari yang singkat, mungkin akan ada pergolakan yang menghancurkan bumi yang ditampilkan di atasnya. Pada saat ini, Mu Chen dan Luo Li telah mencapai gedung kecil mereka di area mahasiswa baru. Saat memasuki rumah, wajah Mu Chen yang sudah pucat menjadi semakin putih, sementara mulutnya mengeluarkan darah yang keluar tak terkendali dari mulutnya. Dalam pertarungan ini, luka yang sebenarnya tidak disebabkan oleh Gu Tianyan, tetapi energi petir hitam ilahi yang terlalu menakutkan yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Energi semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dan diikat oleh tubuh Mu Chen saat ini. Untungnya, dia telah mempelajari dan mempraktekkan fisik Dewa Petir, menyebabkan tubuh dagingnya menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia mungkin harus berurusan dengan biaya yang sangat tinggi untuk hidupnya setelah menggunakan Divine Black Lightning. Melihat keseriusan luka Mu Chen, wajah cantik Luo Li mulai sedikit berubah, saat dia buru-buru menggendongnya ke kamar. Beristirahat di tempat tidur, Mu Chen dengan lemah memberi isyarat padanya. Tidak apa-apa, energinya sudah berkurang. Saya hanya perlu istirahat dan saya akan baik-baik saja. Kamu benar-benar terlalu memaksakan keberuntunganmu, kata Luo Li, sambil sedikit marah baginya. Mu Chen hanya menyebabkan semua masalah ini untuk dirinya sendiri. Petir hitam ilahi adalah sesuatu yang akan membawa ketakutan bahkan pada makhluk spiritual yang kuat seperti 9 Netehbird. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar berani menyebabkannya meletus di dalam tubuhnya. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang akan langsung menyebabkan kematian seseorang, tanpa keraguan masih tidak nyaman untuk mengatakannya saat mereka berada di luar.
Namun, setelah mereka kembali, dia akhirnya tidak dapat mengendalikan kekhawatiran dan kemarahannya. Bahkan tanpa pemberdayaan cahaya spiritual, saya tidak akan kehilangan apapun lagi pula. Saya tidak datang ribuan mil jauhnya ke Akademi Spiritual Surga Utara hanya untuk melihat Anda memberi kompensasi kepada saya, kata Luoli sambil menggigit bibirnya. Melihat gadis itu yang benar-benar merasa sedikit marah, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya mengulurkan tangannya, dia berusaha meraih tangan Luoli yang ramping dan seperti batu giok. Namun, tangannya dihindari oleh gadis itu, yang matanya kini berubah sedikit merah. Sambil tersenyum, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya untuk meraih lagi, dan dengan erat memegang tangan kecil gadis itu, tanpa melepaskan dengan sebuah tarikan, dia mengirim gadis itu menerjang ke dadanya. Dengan sedikit meronta di dada Mu Chen, gadis cantik itu mencoba untuk keluar karena tidak bisa melakukannya, dia mendengus pelan, sebelum memalingkan wajahnya yang manis, menunjukkan niatnya yang tidak ingin dengan mudah memaafkan perilaku tidak masuk akal Mu Chen. Sambil menyeringai, Mu Chen melihat ke arah wajah cantik jelita yang sekarang dipenuhi dengan sedikit kemarahan dan kemarahan saat Luoli menunduk di tengah kepanikan yang dia rasakan, tanpa menunggu gadis itu melakukan perlawanan, bibir merahnya sudah bersentuhan dengan bibirnya. Gadis itu menggunakan tangan kecilnya untuk menumbuk dada Mu Chen dengan lembut, sebelum akhirnya tubuh kekasihnya berubah menjadi lembut seperti mata air saat dia melakukannya, rambut keperakannya tergerai, menutupi seluruh tempat tidur. Setelah berciuman untuk waktu yang lama, Mu Chen masih seseorang yang tidak mau melepaskan bibir merah lembut itu. Saat dia menunduk untuk melihat wajah merah merona gadis itu, dia berkata dengan suara lembut sambil tersenyum tipis, "Maafkan aku karena membuatmu khawatir. Yah, aku tidak mencoba untuk membalasnya dengan cara apapun, aku hanya merasa bahwa, jika aku tidak bisa mengatasi rintangan ini sendiri, di masa depan, bagaimana aku bisa melindungimu?" Getaran samar mengguncang tubuh Luoli saat dia menatap mata Mu Chen, yang penuh dengan emosi lembut untuknya, menyebabkan emosinya perlahan-lahan menjadi rileks. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya untuk memenangkan kembali pemberdayaan cahaya spiritual, dan Anda masih marah kepada saya, bukankah seharusnya kamu memberiku semacam kompensasi? Tanya Mu Chen sambil menyeringai. Kompensasi seperti apa? Memperhatikan tatapan Mu Chen, Luoli merasa agak tidak aman, dan menggeliat tubuh bagian bawahnya. Dengan seringai, telapak tangan Mu Chen diam-diam meluncur ke bawah, melewati pakaiannya yang lembut, menyentuh kulit lembut dan halus yang sejuk dan mirip dengan tubuh Luoli yang menyenangkan langsung berubah menjadi kaku saat wajahnya yang cantik menjadi lebih merah, rasa kaget dan gelisah yang mirip dengan rusa kecil yang tersentak dapat terlihat di matanya yang jernih dan bening. Saat tangan Mu Chen menyelinap ke dalam blus Luoli, mereka mencengkeram pinggang kecil itu tidak tahan lagi, Luoli hendak mendorongnya menjauh. Namun, dia menemukan bahwa tindakan Mu Chen telah berhenti. Dengan sedikit memiringkan kepalanya, dia menyadari bahwa Mu Chen tanpa sadar telah menekan tubuhnya dengan ringan. Saat ini, matanya terpejam rapat, sementara napasnya lemah dan lemah. Dia tiba-tiba tertidur saat ini karena stres dan kelelahan yang dia alami sebelumnya. Hal ini membuat Luoli merasa ingin menangis dan tersenyum pada setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan membungkus Mu Chen ke dalam pelukannya. Dengan lembut mencium bibir pemuda itu, perasaan lembut membanjiri matanya saat dia menatap wajah tampan pemuda itu. Sambil mengusap lembut dahi Mu Chen dengan tangan kecilnya, dia bergumam, "Mu Chen, yakinlah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku akan melindungimu juga." Bab 332 peringkat 3 baru peringkat surgawi. Keesokan harinya, saat Mu Chen terbangun dari tidurnya, dia langsung merasa bahwa semua kelelahan di dalam tubuhnya telah menghilang, rasa sakit akut yang menjalar dari dalam tubuhnya telah berkurang cukup banyak, dibandingkan dengan kemarin. Di dalam meridiannya, energi spiritual, sekali lagi, mengalir, dengan lembut menyembuhkan banyak luka yang diderita meridiannya akibat kilat hitam ilahi. Saat Mu Chen menyapu inderanya ke seluruh tubuhnya, dia menemukan bahwa ada beberapa meridian yang ternoda dengan warna hitam terbakar. Jelas, luka yang mereka alami tidak ringan. Namun, sisi baiknya, fisik Dewa Petir yang telah dia latih telah menjadi lebih kuat. Jika tidak, pasti akan ada masalah jika meridian itu retak dan hancur. Aku seharusnya bisa pulih dari semua cedera ini setelah beristirahat selama 2 hingga 3 hari ke depan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, saat dia membalikkan tubuhnya, dia merasakan perasaan lembut dan lembut datang dari dalam dadanya. Menunduk untuk melihat, dia melihat Luoli beristirahat di dadanya, tidur dengan sangat nyenyak. Karena tidak tahan, sebuah senyuman muncul di wajahnya saat dia membungkuk dan memberikan ciuman lembut di kening Luoli yang berkilauan, sebelum diam-diam meninggalkan tempat tidur dan membuka pintu.
Saat dia meninggalkan rumah, sinar matahari yang lembut menyinari, menyebabkan mata Mu Chen menyipit dengan tidak nyaman, sementara tubuhnya yang tegang diam-diam mulai rileks. Berbagai macam suara latihan terdengar dari kejauhan saat burung-burung terbang melintasi langit yang cerah dan biru kicauan mereka yang jernih menyebabkan seluruh akademi spiritual langit utara terangkat dengan vitalitas. Saat Mu Chen berjalan perlahan keluar, jiwa ilahi di dalam kesadarannya mulai melahapnya. Menyerap energi spiritual dengan penuh semangat di langit dan bumi di sekeliling tubuhnya, jiwa ilahi melanjutkan untuk memurnikannya sebelum melahapnya. Ketika hal ini terus berlanjut, cadangan energi spiritual yang mengering di dalam tubuhnya mulai pulih, di saat energi spiritual mengalir di sepanjang meridiannya, mereka tanpa henti membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang ada di dalam tubuhnya. Menikmati kesempatan langka untuk menganggur dan bermalas-malasan, Mu Chen berjalan di sepanjang jalan kecil yang berakhir di alun-alun di tepi danau tempat para mahasiswa baru biasanya berlatih saat ini, sudah ada kerumunan besar yang dibentuk oleh anggota asosiasi Dewi Luo, yang terlibat dalam pelatihan mereka. Kakakmu. Setelah melihat kedatangan Mu Chen, semua tatapan tampaknya langsung tertuju padanya dengan tatapan gembira dan memuja meletus di wajah-wajah muda dan lembut dari kerumunan. Melambaikan tangannya ke arah mereka sebagai tanda terima kasih, Mu Chen menuju ke sebuah panggung batu, lalu ke salah satu sisi alun-alun, sebelum duduk. Dengan lembut menutup matanya, dia melanjutkan untuk terus menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Kecepatan pemulihanmu benar-benar Anda sudah mampu melompat-lompat setelah sehari. Sebuah suara yang berisi tawa lembut tiba-tiba terdengar di sampingnya, menyebabkan Mu Chen membuka matanya, hanya untuk melihat Ye Qingling tersenyum sambil berdiri di sampingnya. Jadi kamu ingin melihatku berbaring? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Sambil duduk, Ye Qingling menjawab sambil tersenyum, selamat. Anda sekarang adalah tokoh berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara kami. Bahkan He Yao telah dikalahkan olehmu. Tahukah Anda bahwa setelah perburuan berakhir, orang-orang dari gerbang iblis tampaknya telah menghindari kita saat mereka melihat kita. Tidak ada kesombongan sebelumnya yang ada pada mereka sekarang. Sampai sekarang, Anda adalah orang paling terkenal di akademi kami jika dibandingkan dengan Shen Changsheng, Anda tidak ketinggalan sedikit pun. Namun, saya ingin menemukan kedamaian dan ketenangan, merasa tidak berdaya, Mu Chen berkata sambil tersenyum. Jika itu kedamaian dan ketenangan, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Dengan senyuman manis, Ye Qingling mencengkeram tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan gulungan kulit domba muncul dalam menyerahkannya kepada Mu Chen. Dia berkata, sejak akhir perburuan, peringkat surgawi telah berubah untuk sementara waktu. Adapun Anda sudah menjadi peringkat ketiga di peringkat surgawi, kedua setelah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Menerima kulit domba itu, Mu Chen membentangkannya, hanya untuk melihat batu yang menggosok peringkat surgawi di peringkat ketiga, tentu saja, dia telah melihat namanya. Adapun peringkat keempat, telah berubah menjadi He Yao, dengan Su Xuan menjadi yang kelima. Zhao Qingshan berada di urutan keenam, sementara Su Huang telah turun dari urutan kelima ke urutan ketujuh. Selain dua teratas dalam 10 besar peringkat surgawi sebelumnya, yang lainnya benar-benar telah berubah. Di bawah posisi 10 besar, ada lebih banyak nama yang tampak asing. Jelas, mereka seharusnya adalah kuda hitam yang muncul dalam perburuan ini. Adapun peringkat ke-10, Mu Chen terkejut secara tak terduga melihat bahwa itu telah ditugaskan ke Luo Li meskipun gadis itu telah membuatnya bergerak dalam jumlah yang sangat sedikit, masalah dia berkolaborasi dengannya untuk membunuh raja spiritual itu tampaknya cukup untuk membuatnya naik beberapa peringkat. Peringkat 3 dari peringkat surgawi. Sementara dia memberikan senyuman, ekspresi Mu Chen masih tetap sangat tenang, tanpa merasa terlalu gembira atau terkejut. Kita telah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara pada saat yang sama. Dan sekarang, Anda telah menjadi sosok yang berpengaruh, peringkat ketiga di peringkat surgawi, sementara kami semua perlahan merangkak naik. Kata Ye Qingling, sambil agak menghela nafas dalam ratapan. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, bukankah kekuatan yang terakhir bahkan tidak berada di level tahap roh? Namun, setelah jangka waktu yang bahkan belum mencapai 1 tahun, yang terakhir telah menjadi seorang ahli yang berdiri di peringkat ketiga dari peringkat surgawi. Ketika orang dibandingkan dengan orang lain, itu pasti menyebabkan orang merasa sangat marah dan rendah. Mu Chen tersenyum padanya tidak ingin terlibat dalam percakapan tentang topik ini lagi dengannya, dia bertanya, di mana Suner? Sepertinya aku sudah lama tidak melihatnya. Keberuntungan gadis kecil itu cukup bagus setelah berkeliaran di sekitar akademi, dia bertemu dengan seorang tetua dari Akademi Spiritual Utara. Tetua itu terutama berlatih dalam arai spiritual, dan kabarnya seorang Grandmaster arai spiritual.
Setelah melihat bakat Suner yang sangat bagus, dia membawanya di bawah sayapnya untuk berlatih arai spiritual. Ye Qingling menjawab, Grandmaster arai spiritual. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi untuk Master arai spiritual, tahap awal berada di peringkat 1 hingga 9. Namun, sebenarnya, Master arai spiritual peringkat 1 hingga 5 hanya dapat dengan enggan dianggap memasuki ruang dalam Dao arai spiritual ini. Adapun mereka yang telah melewati ambang batas tingkat 5 dan menjadi tingkat 6, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Master arai spiritual yang telah mencapai tingkat ini sudah cukup layak untuk disebut sebagai Master arai spiritual. Hanya guru arai spiritual yang dianggap telah menyentuh misteri dan cara kerja arai spiritual yang sebenarnya. Tingkat 5 sampai tingkat 6 mirip dengan jurang yang menakutkan antara tahap penyempurnaan surgawi dan tahap penguasa. Bakat Mu Chen dalam arai spiritual sangat tinggi. Dari menjadi guru arai spiritual tingkat 1 hingga tingkat 4, pada dasarnya berjalan mulus tanpa hambatan. Namun, meskipun demikian, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah melangkah melewati ambang batas dan menjadi Grandmaster arai spiritual sejati. Mengenai Grandmaster arai spiritual semacam ini, Mu Chen berani bertaruh bahwa mungkin tidak ada lebih dari beberapa orang dengan kemampuan seperti itu bahkan di Akademi Spiritual Surgawi Utara mampu secara misterius diambil di bawah sayap seorang penatua seperti itu. Ini adalah kesempatan yang didapat Suner yang bahkan membuat Mu Chen merasakan matanya sedikit memerah. Suner benar-benar memiliki bakat yang cukup tinggi dalam aspek arai spiritual, dan dia terlihat adalah sesuatu yang tidak aneh bagi Mu Chen. Namun, bakatnya dalam arai spiritual tidak lebih lemah darinya. Tapi dia tidak melihat ada tetua yang menunjukkan kesukaan khusus padanya. Sepertinya memiliki penampilan yang imut memang memiliki banyak kegunaan. Haha, menurut Suner, temperamen penatua ini sangat aneh dan aneh. Dia tidak hanya melihat bakat seseorang, dia juga tidak memiliki prasangka. Bahkan jika bakat Anda jauh lebih tinggi dari yang lain, dia mungkin tidak peduli sedikit pun tentang Anda. Melihat penampilan Mu Chen saat ini, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa sambil berkomentar. Sebagai tanggapan, Mu Chen tertawa pahit. Saat ini, dia sudah menjadi Master arai spiritual kelas 4. Namun, pada kenyataannya, kecepatan peningkatannya mulai melambat. Selain itu, dia masih belum memahami banyak kondisi pikiran terhadap arai spiritual, dan tidak tahu persis cara apa yang harus dia tempuh untuk meningkatkan keakraban dan pemahamannya tentang mereka. Bagaimanapun, saat ini, dia baru saja berhasil mencapai kondisi mata hati. Sebagai seorang guru arai spiritual tingkat 4, dia seharusnya tidak bisa mengatur arai spiritual tingkat 5. Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan keadaan, mata hati, dia mampu mengimbangi perbedaan pencapaiannya. Tapi, masalahnya adalah pencapaian Mu Chen dalam kondisi mata hati hanyalah kontak awal, dan tidak konsisten setiap kali dia menggunakannya. Jika dia bertemu dengan kemungkinan gagal saat berada dalam situasi hidup atau mati, itu akan mengakibatkan dia kehilangan nyawanya. Namun, jika ia dapat menerima bimbingan dari seorang mahaguru arai, ia mungkin dapat meningkatkan keakraban dan kendali atas kondisi mata hati. Tapi, bagaimana mungkin kesempatan seperti itu mudah ditemukan? Beberapa mahaguru arai spiritual memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Langit Utara. Jika mereka tidak ingin mengajar Anda, tidak ada jumlah poin nilai spiritual yang berarti bagi mereka. Aku akan mengobrol dengan Suner nanti untuk melihat apakah dia bisa menyebutkanmu pada tetua itu bakatmu dalam susunan spiritual lebih tinggi dari Suner. Saya pikir tetua itu tidak boleh menolak permintaanmu. Setelah melihat fluktuasi emosi di wajah Mu Chen, Ye Qingling tidak berani terus menggodanya saat dia mengucapkan sarannya dengan sungguh-sungguh. Itu akan sangat dihargai, jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, yang benar-benar dia butuhkan adalah pelatihan dalam aspek susunan spiritual. Bagaimanapun, itu tidak seperti melatih energi spiritual seseorang. Ada terlalu banyak informasi yang terlalu rumit dan seluk-beluk dalam aspek ini. Tanpa bimbingan orang lain, akan selalu ada banyak jalan berliku dalam pengejaran seseorang yang menyendiri di sepanjang jalan ini. Sambil menunjuk ke arah Mu Chen, Ye Qingling menyadari bahwa ada jejak pucat yang masih ada di wajah Mu Chen. Tidak ingin terus mengganggunya, setelah satu atau dua kata singkat, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Ye Qingling saat dia menuju ke kejauhan, Mu Chen untuk sementara mengesampingkan masalah penguasaan arai spiritualnya. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah pulih dari luka-lukanya, sebelum menuju ke aula hukuman dalam waktu 3 hari untuk menerima pemberdayaan cahaya spiritualnya.
Selama 2 hari berikutnya, meskipun berita tentang Mu Chen yang naik ke peringkat ketiga peringkat surgawi menjadi tren dengan cukup kuat, dia tidak peduli sedikit pun dan tidak mengambil setengah langkah pun dari area mahasiswa baru, dia telah mengakhiri semua gangguan yang datang dari dunia luar. Di bawah rehabilitasi yang damai dan tenang, luka-luka yang ada di tubuh Mu Chen berangsur-angsur pulih. Meskipun masih ada beberapa luka yang sedikit tersembunyi di dalam meridiannya, ini hanya bisa disembuhkan seiring berjalannya waktu, dan merupakan sesuatu yang tidak bisa terburu-buru. Dengan datangnya hari ketiga, kulit Mu Chen hampir pulih sepenuhnya. Semua pucat di wajahnya benar-benar hilang, sementara energi spiritual yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya dengan jejak samar dari beberapa perbaikan pada mereka. Berdiri di atas rumah, Mu Chen melakukan peregangan dengan malas, menyebabkan suara berderak dari semua sendi di tubuhnya mirip dengan petasan. Perasaan yang sangat nyaman ini menyebabkan Mu Chen mengeluarkan erangan yang tak terkendali. Sepertinya kamu sudah pulih dengan cukup baik. Suara puas Luoli terdengar dari belakangnya. Saat ini, Mu Chen benar-benar kembali menjadi kuat dan lincah seperti naga yang sedang bangkit. 3 hari yang lalu, setelah menjadi lemah dan lemah, itu telah menyebabkan sedikit rasa sakit di hati Luoli. Pada dasarnya lebih atau kurang. Mu Chen menjawab sambil menganggukkan kepalanya melihat ke arah bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dia berkata, ayo pergi. Kita harus menuju ke aula hukuman. Setelah mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, setidaknya kita harus menikmati apa yang berharga, bukan? Luoli dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya untuk menyetujui sehubungan dengan pemberdayaan cahaya spiritual, sejujurnya, dia juga agak penasaran. Mengulurkan tangannya, di bawah wajah Luoli yang memerah, Mu Chen menggenggam tangan kecilnya yang manis dengan remasan ringan dan dia menyeringai, dia menuntunnya dan melayang ke udara. Pada saat berikutnya, keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya, melesat ke arah aula hukuman di dalam akademi. Bab 333. Aula hukuman berada di dalam wilayah dalam Akademi Spiritual Langit Utara di dalam seluruh akademi, itu memiliki status yang sangat tinggi, serta kekuasaan, karena pertanyaan yang sangat besar tentang keselamatan dan penjagaan seluruh Akademi Spiritual Langit Utara berada di bawah kendalinya. Mayoritas anggota aula hukuman adalah siswa Akademi Spiritual Langit Utara yang telah lulus, tetapi memilih untuk tetap tinggal. Dengan setiap angkatan berikutnya, mereka memberikan pasokan darah segar tanpa henti ke dalam aula hukuman. Secara alami, begitu seseorang memasuki aula hukuman, dia tidak bisa lagi disebut siswa, dan tidak bisa lagi berpartisipasi dalam berbagai kompetisi antar siswa. Oleh karena itu, sebagian besar siswa pada umumnya akan merasa sangat sulit untuk melihat anggota aula hukuman pada sebagian besar kesempatan di dalam akademi. Demikian pula, begitu seseorang menjadi anggota aula hukuman, tugas yang diberikan kepadanya akan memiliki peningkatan bahaya yang lebih tinggi. Tempat ini bukanlah Menara Gading, karena berbagai aturan dan peraturan yang diterapkan di sini jelas lebih ketat dan berat. Bagaimanapun juga, aula hukuman dibangun demi perlindungan Akademi Spiritual Langit Utara. Musuh yang mereka hadapi bukan lagi murid dan senior yang membandingkan catatan, tapi berbagai kekuatan jahat yang secara jelas ditampilkan atau disembunyikan dalam ketidakjelasan di dalam benua surgawi utara. Dibandingkan dengan akademi yang lembut, bagian dalam aula hukuman jelas memiliki rasa ekstra berdarah besi dengan perasaan dingin dan ketat. Tidak ada atmosfer vitalitas yang lezat dan bersemangat dari luar yang ada di wilayah dalam akademi. Bahkan, langit pun tampak lebih gelap dan mendung. Sebuah aula raksasa yang tampak berbeda dari sekelilingnya, berdiri tegak di atas puncak gunung. Di udara, akan ada sekelompok orang berbaju zirah yang melesat masuk dan keluar, dari waktu ke waktu. Saat mereka bergerak, fluktuasi niat membunuh bisa dirasakan di udara. Aura yang mengesankan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para siswa di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Setelah melihat ini dengan mata mereka, baik Mu Chen dan Luoli merasa agak terkejut dan ini adalah kekuatan yang benar-benar melindungi Akademi Spiritual Surgawi Utara. Meskipun akademi itu dianggap sebagai Leviathan di benua Surgawi Utara, itu tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan atau pengaruh yang memiliki kualifikasi untuk menantangnya di benua Surgawi Utara. Di dalam benua besar, di mana para ahli mirip dengan banyak awan di langit, masih ada beberapa kekuatan kuat yang mengamati dan mengincarnya dari kegelapan. Dan aula hukuman ini ada di sini untuk menakut-nakuti dan menjauhkan semua kekuatan. Setibanya di wilayah dalam ini, Mu Chen dan Luoli tidak menemukan halangan apapun. Jelas, aula hukuman telah menerima berita tentang kedatangan mereka yang akan datang. Mereka berdua menjalani beberapa pemeriksaan mendetail sebelum turun ke puncak raksasa yang melesat menembus langit di kejauhan.
Aula raksasa yang tak tertandingi duduk dengan tenang di atas puncak raksasa, mirip dengan binatang buas dan berdarah dingin yang diam-diam mengintai mangsanya, sementara aura ganas yang mendebarkan dan ganas terpancar darinya. Di depan aula raksasa itu berdiri sebuah batu hitam dengan warna hitam legam yang berkilauan dengan jejak cahaya dingin. Saat Mu Chen dan Luo Li turun ke lapangan batu hitam, mereka melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang telah tiba lebih awal dari mereka, berdiri di tengah. Yang ada di depan mereka adalah Lin Zeng, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan. Saat tatapan Mu Chen menyapu mereka, tatapannya tertuju pada sebuah tempat di depan mereka. Di sana berdiri seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggung. Wajah orang ini dingin dan galak. Saat tatapan Mu Chen berpapasan dengannya, udara sedingin es meresap darinya, menyebabkan udara membeku. Saat dia berdiri di sana, tidak ada satu kata pun yang keluar darinya. Sebaliknya, tekanan yang tidak terlihat menyelimuti mereka. Di bawah tekanan ini, bahkan orang yang liar dan sombong seperti Shen Changsheng menjadi jinak dan lemah lembut. Merasakan tekanan ini, Mu Chen menatap kaget ke arah pria paruh baya berpakaian hitam itu. Dari kelihatannya, kekuatan pria ini agak menakutkan. Kami minta maaf karena datang terlambat. Memimpin Luo Li dan berjalan ke depan, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata kepada kelompok itu. Jangan khawatir tentang itu, ini belum dimulai. Sambil tersenyum, Lin Zeng memberi isyarat dengan tangannya. Berbalik dan menunjuk ke arah pria paruh baya berpakaian hitam di depannya, dia berkata, ini adalah kepala aula-aula hukuman kita, kepala aula Moyu. Pada saat yang sama, dia juga salah satu tetua di kursi surgawi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara kita. Mendengar perkenalan Lin Zeng, Mu Chen merasa sedikit terkejut. Sampai sekarang, dia memiliki sedikit pemahaman tentang tingkat yang lebih tinggi di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Di dalam seluruh akademi, ada 5 kursi di dalam tetua duduk surgawi. Sebelumnya, selama perjamuan besar mahasiswa baru, ada seorang tetua bernama Zhu Tian yang tampaknya adalah tetua duduk surgawi. Orang di depannya, secara tak terduga adalah salah satu dari 5 tetua duduk surgawi. Jadi dia dianggap sebagai salah satu kekuatan tempur puncak dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen memberi hormat pada Hall Master Moyu. Membungkuk, Mu Chen menangkupkan tangannya dan menyapa Moyu. Jadi, kamu adalah mahasiswa baru Mu Chen yang mengalahkan Gu Tianyan. Cahaya gelap memenuhi mata Hall Master Moyu saat dia menatap Mu Chen. Tatapan yang datang darinya sangat tajam dan menusuk, seolah-olah dia mencoba melihat menembus Mu Chen. Itu hanya karena kakak senior Gu Tianyan yang memberi jalan padaku. Jika kita terus bertarung, aku tidak akan punya kekuatan tersisa untuk bertarung. Mu Chen menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata yang diucapkannya adalah kebenaran. Jika dia terus bertarung dengan Gu Tianyan, Mu Chen hanya akan bisa meraih hasil imbang, paling banyak. Ingin mendapatkan kemenangan, kemungkinan besar, adalah sebuah kemustahilan. Terlepas dari berapa banyak kartu tersembunyinya, masih ada perbedaan besar dari tahap transformasi surgawi ke tahap penyelesaian surgawi. Jadi, anak nakal ini tahu kesopanan, ya. Mo Yu bergumam. Menyeringai, dia menatap Gu Tianyan, yang memiliki ekspresi wajah yang agak tidak wajar dan berkata, anak nakal ini biasanya sangat sombong. Mampu menghalangi rohnya yang angkuh menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen hanya bisa tertawa canggung. Terlepas dari itu, kamu benar-benar cukup bagus, karena kamu bisa mencapai langkah ini dengan status mahasiswa bas. Setelah beberapa tahun terakhir, kamu bisa dianggap sebagai orang pertama yang melakukannya. Bahkan Shen Changsheng tidak dapat melakukannya selama tahun-tahun pertamanya. Melihat Mu Chen, tidak ada sedikit pun yang menahan diri sehubungan dengan pujiannya untuk yang terakhir. Mendengar pujian itu, Shen Changsheng mulai tersenyum. Selama tahun pertamanya, dia hanya mengubur kepalanya dan berlatih dengan keras. Dia juga tidak berpartisipasi dalam perang berburu selama tahun itu, apalagi mencapai hasil seperti itu dalam pertarungan. Jadi, kamu Luo Li, kan? Tatapan Mo Yu tiba-tiba beralih ke arah Luo Li, yang telah berdiri di samping Mu Chen sepanjang waktu. Detik berikutnya, tatapannya beralih dari yang pertama ke pedang Luo Shen yang digenggam erat di tangannya yang seperti giok. Ya, Luo Li menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah menyadari hal itu, tatapan Mo Yu terfokus pada pedang Luo Shen di tangannya, dan alis Luo Li mulai bertaut dengan samar. Haha, aku pernah melihat pedang di tangan ayahmu sebelumnya. Mo Yu menjawab saat ekspresi yang sedikit rumit muncul di wajahnya. Setelah mendengar jawabannya, semua orang menatap kosong dengan bingung, sementara Luo Li merasa agak Mo Yu ini benar-benar bertemu dengan ayahnya sebelumnya. Sepertinya yang terakhir juga mengerti statusnya. Mu Chen juga merasa sedikit terkejut namun, itu bukanlah sesuatu yang sangat tidak terduga.
Mo Yu adalah tetua duduk surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara, dan seharusnya memiliki pemahaman terhadap status Luoli. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa yang pertama pernah bertemu dengan ayah Luoli sebelumnya. Selama tahun-tahun latihan saya pernah bertemu ayahmu sekali, secara kebetulan ngomong-ngomong, saya juga berhutang nyawa padanya. Sayang sekali saya tidak mendapat kesempatan untuk membalasnya. Merasa agak sedih, Mo Yu menjawab untuk memadamkan kebingungan. Mendengar penjelasannya, ekspresi Luoli juga berubah redup. Secara alami, tidak ada yang tidak dia ketahui tentang hal-hal yang telah terjadi. Saat suasana berubah menjadi sedikit gelap, ini menjadi pertama kalinya Lin Zeng dan yang lainnya melihat ekspresi seperti itu di wajah Mo Yu, menyebabkan mereka tidak dapat mengumpulkan kata-kata manis. Untungnya, Mo Yu dengan cepat memulihkan ekspresinya yang biasa sambil memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, "Baiklah, karena kalian semua sudah datang. Mari bersiap untuk melanjutkan pemberdayaan cahaya spiritual." Dengan lambaian tangannya, 3 orang tua berjalan keluar dari dalam aula besar. Ketiga orang ini adalah tetua dari Akademi Spiritual Langit Utara. Namun, jelas bahwa status mereka tidak setinggi Mo Yu. Untuk kalian bertiga, ketiga tetua ini secara pribadi akan membantu pemberdayaan cahaya spiritual kalian. Melihat ke arah Luoli, Mo Yu berkata, "Nona, saya secara pribadi akan membantu Anda dengan pemberdayaan cahaya spiritual Anda." Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Zeng dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan suara. Dari reaksi terkejut mereka, Mo Yu benar-benar akan secara pribadi mengambil tindakan untuk membantu seorang siswa dengan pemberdayaan cahaya spiritualnya. Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal pemberdayaan cahaya spiritual, semakin kuat orang yang membantu, semakin besar manfaat yang akan diperoleh penerimanya. Mo Yu adalah salah satu dari 5 tetua duduk surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara. Di seluruh akademi, jelas, tidak banyak yang lebih kuat darinya. Luoli ragu-ragu untuk B hanya setelah melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kalau begitu, saya harus merepotkan Hall Master Mo Yu." Sambil memberi isyarat dengan tangannya, Mo Yu menjawab sambil menghela nafas, "Ini dengan enggan bisa dianggap sebagai membalas meskipun, hanya ini yang bisa saya lakukan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia terus mengucapkan perintahnya, "Kalian bertiga akan mengikuti 3 tetua di dalam." Mu Chen dan 2 lainnya menganggukkan kepala. Saat mereka hendak bergerak, suara yang terdengar putus asa dan kuno tiba-tiba perlahan bergema di telinga semua orang. "Tunggu." Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang mengangkat kepala mereka melihat sosok seorang pria tua yang duduk di atas pilar batu di depan aula hitam raksasa. Pakaian compang camping menutupi tubuh pria tua itu, sementara kepalanya botak, tanpa sehelai rambut pun, dan matanya selalu terlihat putus asa saat terkulai ke bawah. Hal ini membuatnya terlihat seolah-olah tidak pernah makan kenyang. Setelah memperhatikan pria tua berkepala botak ini, Mu Chen langsung merasa heran, bukankah orang tua ini orang yang saya temui di wilayah petir? Fisik dewa petir yang dia latih diberikan kepadanya oleh orang tua berkepala botak ini. Selain dia, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong memiliki wajah yang penuh dengan keterkejutan, karena mereka sebelumnya juga pernah bertemu dengan pria tua berkepala botak ini saat berada di wilayah Pet. Saat dia memperhatikan pria tua berkepala botak itu, keterkejutan juga langsung muncul di wajah Mo Yu. Buru-buru, dia menyapa dengan hormat, "Tuan Laut Utara." Sikap yang ditunjukkan Mo Yu membuat semua orang semakin terkejut. Sebenarnya ada seseorang di dalam Akademi Spiritual Langit Utara yang bisa membuat Mo Yu menunjukkan rasa hormat sebesar itu. Apa sebenarnya asal-usul pria tua berkepala botak di depan mereka? Tuan Laut Utara, Shen Changsheng, dan Lin Zeng, juga yang lainnya, mengerutkan kening sambil berpikir, sebelum perubahan tiba-tiba terjadi pada wajah mereka diliputi keterkejutan, mereka berbicara dengan suara rendah, "Mungkinkah ini adalah pelindung binatang ilahi dari Akademi Spiritual Surgawi Utara kita, Naga Laut Utara?" Di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara, selain Din Tai Chang, satu-satunya orang yang bisa membuat Mo Yu menunjukkan begitu banyak rasa hormat adalah Naga Laut Utara yang misterius dan tampak seperti gumpalan. Getaran melintas di benak Mu Chen saat dia mendengar kata-kata itu. Dia agak tidak percaya saat dia melihat lelaki tua berkepala botak itu, yang selalu tampak begitu putus asa, dan sama sekali tidak dapat membayangkan yang terakhir sebagai makhluk ilahi yang mampu mengintimidasi langit dan bumi. Di atas pilar batu, pria tua berkepala botak itu melambaikan tangannya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Mu Chen dan yang lainnya. Kecepatan gerakan yang tampaknya seketika menyebabkan mata Mu Chen dan yang lainnya berkedut.
Pria tua berkepala botak itu melambaikan tangannya ke arah Mo Yu, sebelum menyapu pandangannya ke arah Mu Chen dan yang lainnya, akhirnya bertumpu pada yang terakhir. Senior. Melihat bahwa dia sedang ditatap oleh lelaki tua itu, Mu Chen langsung merasa agak tidak wajar. Mengabaikan perubahan ekspresi Mu Chen, lelaki tua berkepala botak itu menatapnya dengan tatapan yang agak aneh baru setelah beberapa saat dia perlahan-lahan mengeluarkan beberapa kata. Dari apa yang kudengar, apakah benar kamu telah mengumpulkan beberapa Divine Black Lightning? Bab 334 Racun. Dari apa yang kudengar, benarkah kamu telah mengumpulkan beberapa petir hitam ilahi? Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen jelas melongobe setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, secara kebetulan aku berhasil memurnikan satu untai petir hitam ilahi menjadi manik-manik petir dan menyerapnya ke dalam tubuhku. Selama perang berburu, demi bertarung dengan kakak senior Gu, aku menghancurkan manik-manik petir hitam ilahi itu. Dalam sekejap, Gu Tianyan akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bisa meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan sambil mengandalkan kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi namun, dia masih terus menatap Mu Chen dengan tatapan aneh sambil berpikir, orang ini benar-benar aneh. Dia benar-benar telah menyerap petir hitam ilahi ke dalam tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli sovereign pun akan menjauh darinya. Terlebih lagi, setelah menghancurkan manik-manik petir hitam ilahi, tanpa diduga, Mu Chen mampu bertahan hidup. Ini membuat mereka merasa semakin aneh. Bukankah tekad orang ini untuk hidup terlalu kuat? Seberkas cahaya melintas di dalam mata keruh lelaki tua berkepala botak mengulurkan telapak tangannya yang layu, dia mengangkat lengan baju Mu Chen. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam tampak melesat ke lengan pria itu. Saat cahaya hitam melesat, garis-garis hitam mulai muncul secara instan di lengan Mu Chen. Garis-garis hitam itu mulai menggeliat dan menggeliat di bawah kulitnya, sambil memancar dengan fluktuasi yang menyebabkan sedikit ketidaknyamanan bagi orang-orang. Apa itu? Mu Chen berseru kaget saat ekspresi wajahnya berubah. Racun petir. Kata lelaki tua botak itu dengan acuh tak acuh, petir hitam ilahi adalah kesengsaraan yang harus dialami oleh makhluk roh untuk dipromosikan menjadi makhluk ilahi. Tidak hanya merusak, itu juga mengandung racun petir misterius, yang tidak dapat ditemukan orang. Namun, seiring berjalannya waktu, racun petir secara bertahap akan berubah menjadi korosif. Itu jika racun petir tidak meletus. Jika meletus, retakan tiba-tiba akan terdengar dari seluruh tubuh Anda, dan Anda akan menjadi tumpukan abu. Wajah Mu Chen langsung berubah menjadi jelek saat keringat dingin mulai muncul di dahinya di sampingnya, ekspresi panik muncul di mata jernih Luoli saat dia melihat ke arah Mu Chen dengan cemas. Pada saat ini, ekspresi wajah Mo Yu, Shen Changsheng dan yang lainnya juga berubah. Mereka tidak pernah menyangka akan ada bencana besar yang akan datang yang tersembunyi di dalam tubuh Mu Chen. Senior, tolong bantu dia. Luoli tidak bisa lagi mempertahankan keheningannya yang biasa saat dia buru-buru berbicara. Namun, penampilannya yang panik menyebabkan ekspresi yang sedikit rumit muncul di mata Li Xuantong saat dia dengan samar memiringkan kepalanya. Mengapa saya harus membantunya? Ini adalah sesuatu yang dia timbulkan pada dirinya sendiri. Apakah petir hitam ilahi adalah sesuatu yang bisa dia tanggung? Selain itu, dia bahkan telah menghancurkannya di dalam tubuhnya. Dia sudah beruntung tidak mati karena melakukan hal itu. Emosi pria tua botak itu tampak agak aneh, karena dia perlahan-lahan mengatakan jawabannya sambil menarik telapak tangannya yang layu. Sambil menggigit bibirnya, Luoli berkata, jika Anda membantunya menyingkirkan racun petir, saya akan memberi Anda kompensasi. Mengukur Luoli, lelaki tua botak itu menjawab dengan malas, di seluruh tubuhmu, satu-satunya hal yang menarik bagiku adalah pedang di tanganmu. Jika senior menyukainya, saya akan menghadiahkan pedang ini sebagai kompensasi. Masih menggigit bibirnya, Luoli memberikan jawabannya. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Li Xuantong berubah. Melihat ini, Shen Changsheng berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Kata-kata Luoli juga membuat lelaki tua botak itu terpedang di tangannya akan menyebabkan hati para ahli sovereign bergerak. Namun, tanpa diduga, Luoli bersedia menggunakannya sebagai kompensasi, yang menciptakan beberapa kejutan di dalam dirinya. Ini karena dia dapat melihat bahwa Luoli sangat jelas tentang nilai sebenarnya dari pedang di tangannya. Tuan Laut Utara. Tidak tahan lagi, Mo Yu berbicara. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa koneksi dengan ayah Luoli, dan secara alami akan membantu, jika memungkinkan. Mengulurkan telapak tangannya dan memegangi Luoli, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan samar dengan senyum tipis, dia berkata, senior, Anda sangat dihormati dan disembah di Akademi Spiritual Surga Utara.
Memainkan lelucon seperti ini pada seorang gadis bukanlah sesuatu yang cocok. Apa kau pikir aku bercanda? Dengan samar-samar mendorong mulutnya, pria tua botak itu bertanya. Senior biasanya berada di suatu tempat tersembunyi jadi, kemunculanmu yang tiba-tiba hari ini pasti ada hubungannya denganku, apa aku benar? Mungkin, itu harus berhubungan dengan masalah saya menyerap petir hitam ilahi, apakah saya benar? Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, lelaki tua botak itu menatap Mu Chen baru setelah beberapa saat dia tersenyum sambil berkata, kamu sangat cerdik, anak nakal. Hanya setelah melihat lelaki tua botak itu tersenyum, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Naga Laut Utara memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Spiritual Langit Utara. Selain itu, dia memiliki temperamen yang aneh. Jika dia benar-benar tidak ingin membantu, itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Memang, aku datang mencarimu karena beberapa hal. Mungkin, Anda harus membantu saya dengan sedikit masalah. Tentu saja, sebagai kompensasinya, aku akan membantumu menghadapi Divine Black Lightning di dalam tubuhmu, jawab pria tua botak itu. Mendengar kata-katanya, semua orang merasa agak terkejut kekuatan macam apa yang dimiliki Naga Laut Utara. Di seluruh benua surgawi utara, Anda mungkin tidak akan menemukan orang yang bisa menandinginya. Namun, dari kelihatannya, tanpa diduga, dia membutuhkan bantuan Mu Chen, seorang siswa di tahap awal tahap transformasi surgawi. Bolehkah saya tahu apa yang senior ingin saya lakukan? Dengan sedikit kekuatan saya, Mu Chen bertanya sambil sedikit mengerutkan alisnya. Jika itu adalah masalah yang bahkan Naga Laut Utara tidak dapat mengatasinya, apa yang bisa dia tawarkan? Ikuti saja aku dulu. Saat itu aku akan memberimu ikhtisar tentang itu. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang akan membuatmu kehilangan nyawamu. Merasa tidak berdaya, Mu Chen menjawab, namun, saat ini saya akan menerima pemberdayaan cahaya spiritual saya. Aku akan membantu pemberdayaanmu. Teriak lelaki tua botak itu sambil melotot ke arah Mu Chen. Dia bisa melihat niat anak nakal ini dengan sekali pandang. Hanya ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Chen mulai tersenyum tipis berkenaan dengan pemberdayaan cahaya spiritual, semakin kuat orang yang bertanggung jawab, semakin besar efeknya. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, lelaki tua botak di depannya jelas merupakan orang terbaik untuk pekerjaan itu. Awalnya, Mu Chen tidak memiliki harapan seperti itu namun, siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan muncul saat ini. Kesempatan seperti ini tidak datang mengetuk pintu seseorang dua kali. Seseorang akan terlalu bodoh untuk meninggalkan ide seperti itu. Di sampingnya, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan bahkan Lin Zeng dan yang lainnya melemparkan tatapan iri ke arah Mu Chen. Mampu membiarkan Naga Laut Utara secara pribadi membantu seseorang dengan pemberdayaan cahaya spiritual mereka. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen bisa dianggap sebagai yang pertama. Karena Mu Chen memiliki kesempatan seperti itu, biarkan dia mengikuti Tuan Laut Utara. Mo Yu berkata sambil tersenyum. Mu Chen ini benar-benar orang yang beruntung. Dia bahkan bisa bertemu dengan kesempatan yang begitu bagus. Luo Li melepaskan tangan Mu Chen, sementara kegelisahan di matanya menghilang, sedikit demi dengan senyuman di wajahnya yang sangat cantik, dia menatap Mu Chen, yang baru saja mendapatkan keberuntungan seperti itu. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Kata Mu Chen sambil melambai ke arah Luo Li namun, tanpa menunggunya mengucapkan kata-kata lagi, lelaki tua botak itu sudah menyeretnya pergi. Dengan kepakan ruang, mereka berdua langsung menghilang di dalam distorsi. Melihat ke tempat di mana Mu Chen menghilang, Shen Changsheng dan yang lainnya masih menghela nafas karena iri. Mengapa nasib baik tidak menimpa mereka? Berhentilah menghela nafas, keberuntungan semacam ini sepertinya terkait dengan tidak mati setelah menyerap dan menghancurkan petir hitam ilahi di tubuh seseorang. Jika kalian menginginkannya, kalian bisa mencobanya. Mo Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong samar-samar berubah. Dia pasti bercanda. Jumlah spiritual beast tingkat puncak yang dibunuh oleh Divine Black Lightning saat mencoba mempromosikan untuk menjadi Divine Beast tidak terhitung. Terlebih lagi, menghancurkannya di dalam tubuh seseorang. Bahkan memikirkannya akan menyebabkan kulit kepala seseorang merinding. Hanya orang aneh seperti Mu Chen yang akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Melihat keduanya menjadi kaku ketakutan, Mo Yu menyeringai, sebelum berbalik dan menuju ke aula besar, dengan Luo Li dengan cepat mengikuti di belakangnya. Menyerahlah. Sepertinya kita berdua tidak memiliki kehidupan seperti itu. Jangan merasa terlalu buruk tentang hal itu. Tanpa daya menepuk bahu Li Xuantong, Shen Changsheng menuju ke aula besar. Melihat sosok belakang Luo Li, Li Xuantong menghela nafas sedih sebelum mengikutinya.
Saat dia dipegang oleh lelaki tua botak itu, Mu Chen merasakan pemandangan di depannya berubah begitu cepat, dia merasa agak pusing. Perasaan kantuk yang hebat muncul di benaknya. Untungnya, ini tidak berlangsung lama, sebelum menghilang dengan cepat. Oke. Setelah mendengar suara yang terdengar acuh tak acuh dari lelaki tua botak itu, Mu Chen membuka matanya, sebelum menatap dengan tercengang pada pemandangan. Ini adalah tempat yang redup dan gelap, dengan warna hitam pekat dan tak terduga di mana-mana tentu saja, yang paling membuat Mu Chen terkejut adalah lautan petir hitam yang tak berujung. Seperti ribuan pilar air, petir hitam jatuh dari langit ke lautan petir hitam ini. Mu Chen menatap lautan ini saat petir raksasa melengkung dan menari-nari di dalamnya. Saat suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di seluruh dunia ini, itu membawa serta prestise yang tak terlukiskan dari langit dan bumi. Tempat apa ini? Mu Chen bertanya saat kulit kepalanya mulai merinding. Lautan petir hitam yang tak berujung di depannya terlalu menakutkan. Lapisan terakhir dari wilayah petir. Orang tua botak itu dengan santai menjawab. Mu Chen menghirup udara dingin. Ini adalah level terakhir dari wilayah petir. Tidak heran ada energi petir yang begitu menakutkan di sini. Dibandingkan dengan di sini, bahkan level 7 wilayah petir akan tampak tidak signifikan. Rasakan dengan hati-hati, bukankah ada beberapa fluktuasi yang sedikit familiar di dalam sana? Tanya pria tua botak itu sambil menyeringai sambil menunjuk ke arah lautan petir hitam yang tak berujung. Mengarahkan tatapannya yang penuh keraguan keluar, dia mencoba merasakan apa yang sedang dibicarakan pria tua. Setelah beberapa saat, wajahnya, bagaimanapun, mulai menjadi sedikit pucat saat dia berkata, sambil diliputi keterkejutan, ini adalah fluktuasi petir hitam ilahi. Di dalam lautan petir hitam, Mu Chen menemukan fluktuasi petir hitam ilahi. Tanpa diduga, sebenarnya ada petir hitam ilahi yang tersembunyi di dalam lautan petir berwarna hitam. Kuantitas yang ada tampaknya lebih menakutkan daripada yang ada di kesengsaraan 9 Netehbert. Siapa yang menyangka bahwa akan ada begitu banyak Divine Black Lightning yang hadir di level terakhir wilayah petir. Sedangkan untuk level lain di wilayah petir, energi petir mereka terbentuk dari energi petir yang telah menghilang dari sini, jelas lelaki tua botak itu sambil tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen tidak bisa berkata-kata karena hatinya dipenuhi Senior, untuk apa sebenarnya Anda memanggil saya ke sini? Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lagi, Mu Chen mengajukan pertanyaannya dengan sedikit khawatir. Tempat ini terlalu menakutkan, dan petir hitam ilahi biasa yang turun mungkin mampu meledakkannya menjadi beberapa bagian. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana, tepatnya, dia bisa membantu naga laut utara. Menggosok kedua telapak tangannya yang layu, sebuah senyuman muncul di wajah keriput dan kering dari pria tua namun, senyuman ini hanya membuat bulu kuduk Mu Chen langsung berdiri saat perasaan tidak nyaman meletus dari dalam tubuhnya. Mengulurkan jarinya, lelaki tua botak itu menunjuk ke arah lautan petir hitam yang memenuhi ruang di depan mereka saat suara tawa terdengar. Aku ingin kau membantuku mengambil sesuatu dari dalam lautan petir. Bab 335 Pil Dewa. Aku ingin kau mengambilkan sesuatu untukku dari dalam lautan petir ini. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Mu Chen jelas membeku untuk beberapa membuka matanya lebar-lebar, dia menatap lelaki tua botak di depannya, sambil memiliki keraguan apakah dia telah mendengar sesuatu yang salah. Kau ingin aku memasukkannya? Mu Chen berkata sambil mengedipkan matanya, sambil menunjuk ke arah lautan petir hitam yang tak berujung. Jika dia tidak salah dengar, seharusnya lelaki tua botak itu salah bicara, bukan? Namun demikian, menghadapi tatapannya yang gemetar, lelaki tua botak itu dengan tenang menganggukkan kepalanya, menghilangkan semua harapan yang dimiliki Mu Chen. Senior, apakah kamu bercanda denganku? Mu Chen merasa kulit kepalanya akan segera digoreng. Ada petir hitam ilahi di dalam lautan petir hitam itu. Bahkan seorang penguasa tidak akan dengan santai menginjakkan kaki di tempat itu. Dengan kekuatannya di tahap awal tahap transformasi surgawi, bahkan mungkin tidak akan ada abu yang tersisa darinya saat dia menginjakkan kaki di sana. Aku tidak memintamu untuk langsung menyerbu seperti itu, kata lelaki tua botak itu sambil memutar matanya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen akhirnya berhasil sedikit menenangkan kegelisahannya dengan tawa pahit, dia bertanya, sebenarnya hal apa yang kau ingin aku ambil? Wilayah petir ini diciptakan oleh saya ratusan tahun yang lalu. Sambil menunjuk ke arah ruang misterius, sebelum menunjuk ke arah lautan petir hitam, pria tua botak itu melanjutkan perkenalannya, saya awalnya menemukan sesuatu yang unik tentang ruang ini, karena dipenuhi dengan energi petir. Setelah menyadarinya, saya dengan santai mengeluarkan semua energi petir dari ruang itu dan memadatkannya di sini.
Setelah memeras otak dan mengumpulkan Divine Black Lightning dari semua tempat, saya melemparkan semuanya ke tempat ini dan membiarkannya tumbuh tanpa pengawasan. Mu Chen menarik mulut ini beberapa saat sambil berpikir, seperti yang diharapkan dari naga laut utara petir hitam ilahi yang bahkan ditakuti oleh 9 neter, secara tak terduga, dikumpulkan olehnya dari semua tempat. Secara alami, ini karena Nine Neter masih terlalu muda. Menurut kata-katanya, dia dianggap baru saja mencapai usia dewasa dalam klan Nine Netehbird. Selain itu, mampu bertahan dari kesengsaraan petir hitam ilahi saat menjadi 9 Netehbird yang baru saja dewasa, bakatnya, serta kemampuannya, benar-benar lebih kuat dari Mu Chen dan yang lainnya. Bagaimanapun, ketika 9 Neter bangun, dia akan berhasil menyelesaikan transformasinya, dan menjadi 9 burung dunia bau pada saat itu, dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa. Ditambah dengan beberapa pelatihan di masa depan, bahkan akan ada kesempatan baginya untuk melampaui naga laut utara ini. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa beberapa hal telah meninggalkan lingkup kendali saya itu karena kekuatan energi petir di dalamnya terlalu menakutkan, dan terkondensasi bersama untuk membentuk makhluk hidup yang aneh dan tak terduga. Pria tua botak itu melanjutkan penjelasannya sambil menunjukkan dilema yang agak tak berdaya. Makhluk hidup. Mu Chen melongo. Di lautan petir, yang sama sekali tidak memiliki kehidupan, bisa mengembun membentuk makhluk hidup yang tak terduga. Saya menamakannya sebagai roh petir, seluruh lautan petir ini bisa dianggap sebagai tubuhnya. Mu Chen menghirup udara dingin saat dia melihat ke arah lautan cahaya yang tak berujung, sambil diliputi keterkejutan. Bukankah yang disebut roh petir ini terlalu menakutkan? Tidak heran bahkan naga laut utara tidak mampu menghadapinya. Segudang makhluk hidup di dunia ini benar-benar misterius dan mengagumkan. Beruntung bahwa kecerdasan roh petir ini tidak terlalu tinggi. Namun, jika aku mendekatinya, aku harus menanggung serangannya yang paling ganas dan intens, kata pria tua botak itu sambil menarik-narik mulutnya. Menatap lautan petir hitam, kilatan mengerikan muncul di dalam matanya yang keruh saat dia melanjutkan, jika saya menggunakan kekuatan saya dan mengambil tindakan, saya akan dapat menghancurkannya. Namun, saya juga akan menghancurkan hal yang saya inginkan. Apa yang ingin diambil oleh senior? Sedikit penasaran, Mu Chen bertanya pada lelaki tua naga laut utara telah mempersiapkan ruang ini selama ratusan tahun, dan bahkan menciptakan lautan petir yang menakutkan ini. Pada akhirnya, dia bahkan telah menciptakan roh petir. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan dari ini? Saat mata keruh naga laut utara menyatu di lautan petir hitam, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Pil Dewa Petir." Pil Dewa Petir. Mu Chen dengan hampa mengulangi kata-kata itu, sementara ekspresi kosong memenuhi wajahnya. Jelas, dia belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Meskipun disebut pil, itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh langit dan bumi, jelas pria tua botak itu perlahan, hanya ketika energi petir cukup tak terbatas untuk mencapai tingkat yang menakutkan, maka akan ada beberapa kesempatan untuk pil Dewa Petir terbentuk. Aku telah mencari dan mengumpulkan Divine Black Lightning yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun terakhir, semua demi terbentuknya pil Dewa Petir. Untungnya, keberuntunganku tidak buruk namun, aku tidak pernah tahu bahwa ketika pil Dewa Petir lahir, itu juga akan melahirkan roh petir yang telah mencegahku mendapatkan pil itu selama ini. Apa gunanya pil Dewa Petir itu? Dengan pil Dewa Petir itu, aku bisa mengandalkannya untuk membuat terobosan dan melangkah ke alam penguasa bumi, jawab orang tua botak itu. Penguasa bumi. Sebuah kejutan melintas di benak Mu Chen. Jika itu masalahnya, lelaki tua botak di depannya seharusnya berada di level penguasa kelas 9. Itu benar-benar menakutkan. Dia sudah dianggap telah mencapai puncak alam penguasa. Satu langkah lagi, dan dia akan mencapai alam penguasa bumi yang legendaris. Bahkan mempertimbangkan seluruh dunia 1000 dewa, seorang ahli setingkat itu benar-benar cukup untuk disebut kelas 1. Dengan kekuatan semacam itu, bahkan di dalam klan-klan super kuat itu, seseorang akan bisa sebanding dengan pemimpin klan mereka. Senior, kenapa kau tidak mencari Dekan Taichang dan tetua lainnya? Jika Dekan Taichang membantumu, bukankah itu akan jauh lebih mudah? Mu Chen bertanya dengan ragu. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, dengan status Naga Laut Utara, jika dia membutuhkan bantuan, siapa yang berani tidak memberikan yang terbaik untuk membantu? Tidak ada gunanya roh petir ini sangat berhati-hati. Aku sudah membicarakan hal ini pada Taichang. Ketika dia baru saja masuk tempo hari, itu menyebabkan lautan petir meletus. Jika kami berdua muncul pada saat yang sama, roh petir akan merasa terancam. Bagaimana jika ia merasa berada dalam perjuangan hidup atau mati dan menghancurkan pil Dewa Petir?
Bukankah itu akan menyia-nyiakan kerja kerasku selama ratusan tahun? Jawab lelaki tua botak itu tanpa daya. Mendengar penjelasannya, Mu Chen tertawa pahit dan melihat ke arah lautan petir hitam. Pada saat ini, tidak terlalu banyak fluktuasi yang memancar darinya. Namun, di bawah kedamaian yang tidak berubah ini, Mu Chen dapat merasakan jantungnya berdebar-debar. Namun, senior, Anda harus tahu bahwa kekuatan saya tidak memadai. Tenang, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Orang tua botak itu melambaikan tangannya dan menatap Mu Chen sambil berkata, saya telah meminta bantuan Anda karena Anda menyerap semburan petir hitam ilahi sebelumnya. Selain itu, Anda telah membiarkannya meletus di dalam tubuh Anda. Meskipun kekuatan petir hitam ilahi di dalam tubuhmu telah benar-benar habis, masih ada beberapa sisa yang tersisa. Sebuah kilatan muncul di mata Mu Chen saat dia berkata, apakah senior berbicara tentang racun petir hitam ilahi? Orang tua botak itu menganggukkan kepalanya dan menjawab, racun petir hitam ilahi benar-benar hal yang sangat menakutkan namun, dari sudut pandang lain, itu bisa dikatakan sebagai harta karun yang berharga. Dahi Mu Chen berkerut. Racun petir hitam ilahi adalah sesuatu yang bahkan para ahli alam berdaulat tidak berani bersentuhan dengan sembarangan. Jika Anda mampu mengendalikan racun petir hitam ilahi, bagi Anda, itu akan menjadi kartu truf yang sangat tangguh. Kendalikan racun petir hitam ilahi. Mu Chen menjawab dengan tawa kering. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan racun petir hitam ilahi yang tersembunyi di dalam tubuhnya, apalagi mengendalikannya. Tidak sulit bagimu untuk merasakan petir hitam ilahi. Selama aku memberikan versi lengkap dari fisik Dewa Petir padamu, kamu secara alami akan bisa merasakannya. Mengandalkan fisik Dewa Petir, kamu seharusnya bisa mengendalikan petir hitam ilahi, kata lelaki tua botak itu sambil tersenyum. Versi lengkap dari fisik Dewa Petir. Mu Chen mengulangi kata-kata itu saat jantungnya berdebar-debar dengan penuh semangat. Dia telah melihat betapa sombongnya fisik Dewa Petir. Jika dia tidak mempelajari seni ilahi pemurnian tubuh ini, letusan dari kekuatan petir hitam ilahi akan berakhir dengan sangat menyedihkan baginya. Lebih jauh lagi, itu hanya versi yang tidak lengkap. Jika dia bisa mempelajari versi lengkap dari fisik Dewa Petir, sampai tingkat mana tubuh dagingnya akan menjadi. Bagaimana dengan itu? Orang tua botak itu bertanya sambil tersenyum. Dia percaya bahwa dengan kondisi ini, Mu Chen tidak akan bisa menahannya. Setelah mengetahui kedahsyatan fisik Dewa Petir, Mu Chen pasti tidak akan meninggalkannya. Seperti yang diharapkan, dalam sekejap, Mu Chen dengan keras menganggukkan kepalanya mencari kekayaan dan kekuasaan melalui risiko. Demi mendapatkan versi lengkap dari fisik Dewa Petir, Mu Chen berani mengambil risiko menghadapi bahaya yang ekstrim. Selain itu, dia, bagaimanapun juga, adalah seorang siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara, dan Naga Laut Utara tidak akan mengirimnya ke kematiannya tanpa bayaran. Melihat reaksi Mu Chen, senyum di wajah keriput dan kering pria tua botak itu langsung bertambah tebal. Mengulurkan telapak tangannya yang layu untuk menepuk bahu yang pertama, dia berkata, karena itu masalahnya, maka mari kita lakukan beberapa persiapan yang diperlukan. Persiapan. Mu Chen melongo, sebelum menatap kosong ke arah lelaki tua botak itu. Adakah hal lain yang perlu dipersiapkan? Batuk. Dengan batuk kering, lelaki tua botak itu menjawab, seperti ini meskipun tubuhmu memiliki beberapa racun petir hitam ilahi, itu masih terlalu lemah dan jarang. Tingkat itu tidak cukup untuk menutupi fluktuasi kekuatan hidupmu. Jika kau memasuki lautan petir seperti itu, kau pasti akan ditemukan oleh roh petir. Karena itu, Mu Chen tiba-tiba merasakan kegelisahan yang pekat. Oleh karena itu, kamu perlu disetrum oleh petir hitam ilahi beberapa kali. Ini akan meningkatkan kepadatan racun petir hitam ilahi di dalam tubuhmu sampai batas tertentu, sampai-sampai bisa menutupi kekuatan hidupmu, jawab lelaki tua botak itu dengan tawa kering. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menarik mulutnya sedikit sambil berpikir, orang botak terkutuk ini. Memang, dia tidak punya niat baik. Dia sebenarnya ingin dia mendekati petir hitam ilahi atas inisiatifnya sendiri. Selama waktu sebelumnya, beruntung dia bisa menahannya. Itu sepenuhnya karena petir hitam ilahi hanya sisa-sisa yang ditinggalkan oleh kesengsaraan petir, dengan sedikit keberuntungan yang ditambahkan. Hanya dengan begitu dia bisa menahannya. Namun, jika ini terjadi beberapa kali lagi, mungkinkah dia harus selalu mengandalkan keberuntungannya? Melihat wajah Mu Chen yang semakin menggelap, lelaki tua botak itu kembali tertawa kering. Menyentuh kepalanya yang botak dengan telapak tangannya yang layu, dia berkata, tenang, aku akan mengurangi petir hitam ilahi ke tingkat yang bisa kamu tahan. Saya pasti akan memastikan bahwa tidak ada yang akan menimpa Anda. Ekspresi Mu Chen goyah dengan ragu-ragu.
Meskipun dia memiliki keberadaan super kuat dari penguasa kelas 9 yang menjaga sisinya, petir hitam ilahi benar-benar terlalu ganas. Jika ada keadaan yang tidak menguntungkan, bahkan dia mungkin tidak bisa memberikan bantuan pada waktunya. Masalah ini jelas dipenuhi dengan bahaya. Melihat perjuangan yang dialami Mu Chen, lelaki tua botak itu buru-buru menghasut yang pertama, ketika hal ini selesai, saya secara pribadi akan membantu Anda dalam pemberdayaan cahaya spiritual Anda, dan pasti akan memberikan segalanya. Saya berani mengatakan bahwa sama sekali tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara yang dapat melebihi hasil yang dapat saya bantu untuk Anda capai. Mu Chen masih terjebak dalam perjuangannya. Hei, anak kecil, anggap saja aku berhutang budi padamu. Aku juga telah membantu 9 neter kecil yang memiliki ikatan garis keturunan denganmu berhasil melewati kesengsaraan petir hitam ilahi. Aku tidak hanya memberinya perlindungan, aku bahkan mencuri sebuah petir hitam ilahi. Jika tidak, 9 neter kecil itu pasti sudah berubah menjadi abu selama kesengsaraan petir. Orang tua botak itu buru-buru memainkan kartu bersalah yang simpatik, karena dia takut Mu Chen mundur dari masalah ini. Ada kasus seperti itu. Mu Chen terkejut dan agak terkejut. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Hehe. Meskipun mengumpulkan Divine Black Lightning juga merupakan tujuanku, itu bisa dianggap sebagai aku membantumu. Selain itu, jika bukan karena bulu-bulu yang kuberikan pada Nine Nether kecil itu, dia tidak akan bisa memahami waktu untuk pulih. Orang tua botak itu menjawab dengan canggung. Mu Chen melirik ke arah pria tua botak itu. Dia benar-benar melihat sebuah bulu yang akan bekerja ketika Nine Nether mengalami kesengsaraan. Energi yang terpancar dari bulu-bulu itu jelas bukan berasal dari Nine Nether. Jadi, apa keputusanmu? Pria tua botak itu buru-buru bertanya. Sambil tersenyum, pergulatan di dalam mata Mu Chen perlahan-lahan menghilang, sedikit demi sedikit. Dia selalu hidup sesuai aturan, mata untuk mata, gigi untuk gigi. Terlepas dari motif apa yang dimiliki pria tua botak itu, dia benar-benar sangat membantu Nine Nether. Lebih jauh lagi, dengan ikatan garis keturunan, dengan membantu Nine Nether, dapat dianggap bahwa dia juga telah membantunya. Karena itu masalahnya, dia secara alami tidak akan punya alasan untuk menolak tugas ini. Melihat ke arah lelaki tua botak itu, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya terima.